Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Walaupun banyak hambatan, mudah-mudahan kali ini bisa berjalan lancar. Silakan kepada mahasiswa agribisnis maupun agriteknologi Universitas IPA untuk bergabung. Tolong diinformasikan dengan teman-teman yang lain bergabung di Instagram Nasir Lubai. Jadi ini merupakan perkuliahan yang kedua. Silakan absen ya. Absen, memberikan komentar. Pertama sebut kata hadir ya. Atau nanti bisa direkam ya, di screenshot ya kehadirannya ya. Baru nanti dikirim di grup. Karena khawatirnya kalau di IG itu datanya tidak tersimpan. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan terdahulu sudah saya sampaikan pengantar mata kuliah Bahasa Indonesia, bahwa tujuan mata kuliahnya adalah bagaimana nanti Anda sebagai mahasiswa itu bisa menguasai, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama bahasa ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi dalam tugas-tugas perkuliahan, dalam tugas akhir, itu nanti diharapkan Anda mampu menggunakan bahasa ilmiah. Jadi bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, bahasa yang benar. Meskipun tidak tertutup kemungkinan di luar komunikasi itu pun Anda bisa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Baik dan benar itu dalam arti kata bisa menempatkan sesuai dengan situasi dan kondisi, dan bisa menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah atau sistemnya. Contoh misalnya pada situasi yang tidak resmi, Anda bisa menempatkan bahwa saya harusnya menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi pada situasi yang resmi, artinya saya harus menggunakan bahasa yang baku. Ketika Anda mengikuti seminar dalam situasi resmi, itu wajib mengajukan pertanyaan sebagai peserta atau pemateri, menyampaikan materinya, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tetapi ketika antara peserta berkomunikasi dengan teman sebelahnya, maka dia tidak wajib menggunakan bahasa yang benar. Jadi boleh menggunakan bahasa sehari-hari, boleh menggunakan bahasa daerah, karena memang situasinya juga tidak dalam situasi yang resmi, karena komunikasi antar teman. Karena komunikasi itu sendiri kan secara teori kan ada dua arah, ada satu arah, dan komunikasi multi arah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari memang terkadang kita dihadapkan pada komunikasi-komunikasi seperti itu, komunikasi satu arah pada media massa misalnya, atau komunikasi yang menggunakan tidak interaktif seperti ini. Hanya saya yang bisa menyampaikan informasi secara lisan. Anda meskipun bisa menyampaikan pesan, tetapi hanya secara tertulis. Itu namanya komunikasi satu arah sebenarnya. Di media massa sama. Kemudian komunikasi dua arah, interaktif tatap muka, bisa bermedia, menggunakan media misalnya handphone, atau tidak menggunakan media secara langsung. Lalu ada lagi multi arah. Jadi pada saat yang sama, ketika kita berada di suatu tempat, situasi dan kondisi, kita juga melakukan komunikasi. Menonton televisi, itu komunikasi satu arah. Kemudian kita berbicara dengan teman atau orang atau saudara kita yang berada di tempat yang sama, di rumah ketika saat menonton. Lalu tiba-tiba ada telepon yang masuk, Anda pun berkomunikasi menggunakan telepon. Artinya pada saat itu terjadi komunikasi multi arah. Nah, dalam kehidupan sehari memang
kita tidak bisa bicara hitam putih, dan seperti juga komunikasi verbal dan non verbal, memang pada umumnya kita menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah, hari ini kita lanjutkan ke mata kuliah kita. Kemarin barangkali sudah ada tugas ya. Kemarin tugasnya Anda mencari Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 berapa itu? 2009 tentang undang-undang tentang bendera, bahasa, lagu, gitu kan. Saya pantau sudah mengumpul semua, walaupun mungkin ada yang belum mengumpul, nanti silakan dikumpul, dikirim secara japri ya. Kemudian juga ada Perpres yang dikeluarkan oleh Jokowi tahun 2019 mengatur tentang penggunaan bahasa. Kemudian kemarin juga ada contoh kalimat ya, bagaimana ketika menggunakan kata dokter D kecil dan D besar. Secara umum Anda menjawabnya sudah benar secara teori, karena kalau dokter yang profesional di bidang kesehatan maka D-nya kecil. Kemudian kalau dia strata 3 doktor, D-nya besar. Itu kaidahnya memang. Tapi ketika digunakan maka dia ini akan menuntut ketelitian. Jadi kalimat yang saya berikan kemarin kan, kalimat pertama, Dr. Amir sedang memeriksa pasien, D-nya kecil. Kemudian yang kedua, Dr. Amir, D-nya besar, DR sedang, mana yang benar? Jadi jawabannya juga beragam. Ada yang mengatakan nomor 1 yang benar, ada yang menjawab nomor 2 yang benar, lalu ada yang menjawab, barangkali ada yang menjawab dua-duanya benar, tapi tidak ada yang menjawab dua-duanya salah, gitu kan. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah dua-duanya salah. Nah, kenapa salah, Pak? Ya salah. Karena maksud kalimat itu adalah dokter kan, dokter. Artinya kalau berhubungan dengan pasien itu kan berarti kan dokter yang memang profesional, profesi dokter, berarti D-nya kecil gitu kan. Nah, tetapi pada aturan kaidah kalimat di EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, setiap awal kalimat itu harus ditulis dengan huruf besar, gitu kan? Jadi artinya D yang kecil itu salah. Karena kalau kita menggunakan D kecil, maka dia melanggar aturan tentang huruf kapital. Artinya nomor 1 salah. Lalu nomor 2, gimana analisisnya? Nomor 2 itu memang doktor. Kalau untuk sarjana strata 3, doktor itu D-nya besar. Tetapi kalau kita mengikuti kaidah huruf kapital, di huruf awal itu menggunakan huruf kapital, awal kalimat menggunakan huruf kapital, sehingga dibuat menjadi D besar, maka maksud kalimat juga menjadi salah. Karena dibacanya bukan dokter, tetapi doktor. Artinya kalimat kedua ini pun tidak berterima. Maksudnya tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan kaidah. Jadi itulah contoh-contoh aturan, kaidah, sistem yang secara teori terkadang mudah, sederhana, tetapi ketika kita gunakan, ketika kita aplikasikan dalam penggunaan sehari-hari, ternyata tidak mudah. Lalu kalau dua-duanya salah, bagaimana? Apakah kita tidak boleh menggunakan singkatan itu? Tentunya kalau ada yang salah, ya harus diperbaiki. Kalaupun memang tidak benar, kemudian tidak sesuai dengan kaidah, bukan berarti tidak boleh dipergunakan. Artinya harus ada solusi. Nah, solusinya apa? Jadi solusinya, kalau berdasarkan literatur yang saya baca, pertama, dokter itu jangan disingkat. Jadi dokternya ditulis lengkap.
D D O K T E R, dokter, kan? D-nya besar, jadi tidak salah dia menjadi Dokter Amir sedang memeriksa pasien. Tidak menyalahi penulisan singkatan, tetapi memang tidak disingkat. Akhirnya kan, kemudian juga tidak melanggar aturan penulisan huruf kapital. Lalu yang di kalimat kedua bagaimana? Juga sama. Artinya karena sudah kita ubah menjadi bukan singkatan, maka dia tidak menggunakan membedakan antara D besar dan D kecil. Digelar tadi. Itu solusi yang pertama. Jadi kita tulis lengkap gelarnya. Atau solusi yang kedua, bisa kita menggunakan D sesuai dengan kaidah singkatannya. Jadi kalau dia dokter, maksudnya dokter, maka dia ditulis dengan huruf D kecil, tetapi tidak kita letakkan di awal kalimat. Jadi dia kita balik, kita menjadi kalimat inversi, menjadi kalimat pasif. Jadi pasien diperiksa oleh Dr. Amir. Jadi kan gelar dokternya bisa kita tulis D-nya kecil, tetapi juga harus hati-hati ketika kita menuliskan bahwa yang kita maksudkan adalah dokter profesi, maka D-nya harus huruf kecil, karena kalau nanti D-nya kita tulis huruf besar, dia menjadi dokter. Dan inilah juga masih sering kita temukan dalam penulisan beberapa nama. Banyak itu di beberapa nama pelang-pelang dokter itu kan dokter, maksud dia dokter, D-nya kecil, tapi ternyata dia tulis ada D-nya besar, ada D-nya besar, R-nya besar, kan ada yang macam beragam. Jadi artinya memang kesalahan itu bukan hanya karena memang kita tidak menaati aturan, tetapi terkadang kita keliru dalam menerapkan dan mengaplikasikan aturan itu. Itu salah satu contoh ya, bahwa aturan yang sederhana ketika kita gunakan ternyata tidak sesederhana yang dimaksud. Jadi itu ya tugas yang kemarin. Barangkali nanti Anda mendapat hal baru, bahwa menuliskan gelar dokter itu ya harus hati-hati, karena kalau D-nya kecil memang dokter, kalau kita masukkan dokter D-nya kecil, tapi kalau dia dokter harus D-nya huruf besar. Kemudian tugas yang lain itu nanti silakan Anda simpan. Kalau Anda sudah ketemu di Google itu silahkan nanti disimpan filenya, di save. Barangkali silahkan bisa dibaca-baca nanti tentang aturan-aturan itu. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita tentang bahasa Indonesia dan perkembangannya. Jadi bahasa Indonesia barangkali kita semua sudah paham ya, bahwa dia berasal dari bahasa Melayu. Cikal bakalnya itu adalah bahasa Melayu. Dan pada tanggal 28 Oktober para pemuda sudah mengangkat sumpah, sudah paham semua, dan kita peringati setiap 28 Oktober itu kan Hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928, yang salah satu itemnya itu adalah bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Artinya memang bahasa yang menjadi bahasa persatuan kita itu adalah bahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Bahwa bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai berkedudukan sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara maupun bahasa nasional, dia memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Nah, kembali ke bahasa Melayu tadi, lalu apa dasarnya sebenarnya sehingga kemudian para pemuda ketika itu memilih, menentukan dan menyepakati kemudian bahwa bahasa cikal bakal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, tidak bahasa daerah. Karena kan sebenarnya para pemuda itu berasal dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ada Jeng Ambon, Jeng Japa, Jeng Sumatera, Jeng Sulawesi, Jeng Papua.
dan masing-masing mereka memiliki bahasa setiap daerah, dan dalam catatan di pusat bahasa itu hampir lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa justru mereka sepakat dan tidak memilih salah satu di antaranya, meskipun sebenarnya kan ada bahasa yang jauh lebih tua, ada bahasa Jawa, ya kan, ada bahasa Ulu kalau di Sumatera, ya kan. Tapi kemudian yang menjadi cikal bakal bahasa itu adalah bahasa Melayu. Nah, saya berbicara teori, jadi berdasarkan teori dan literatur bahwa ada beberapa alasan yang menjadi atau kondisi yang sebenarnya terjadi pada bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu memang memiliki kelebihan ya dibanding bahasa-bahasa yang lain. Di antaranya adalah bahwa bahasa Melayu itu juga sudah digunakan ketika atau sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Walaupun ketika itu yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno ya. Tapi artinya bahwa bahasa Melayu itu sudah hidup dan dipergunakan sejak Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 sekitar 8 Masehi. Jadi ketika itu bahwa bahasa Melayu itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia memiliki fungsi atau kedudukan sebagai bahasa kebudayaan. Artinya buku-buku yang digunakan ketika itu, buku-buku pengetahuan, sastra, itu umumnya ditulis menggunakan bahasa Melayu. Gimana suaranya bagus ya? Ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama bahwa dia berfungsi sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah bahwa bahasa Melayu itu juga merupakan bahasa perhubungan, bahasa lingua franca. Jadi istilahnya lingua franca itu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sosial. Nah, penetapan ini juga bukan ditetapkan dengan aturan, tetapi memang secara alami para pengguna bahasa itu kemudian mereka sepakat ketika itu bahwa bahasa umum yang digunakan itu adalah untuk ketika mereka berkomunikasi, meskipun masing-masing mereka punya bahasa, yang digunakan sebagai alat komunikasi umum itu adalah bahasa Melayu. Makanya dengan istilah lingua franca. Dan itu tidak diikat oleh aturan. Itu tumbuh secara alami. Jadi itulah kelebihan yang kedua dari bahasa Melayu. Memang sejak zaman dahulu merupakan bahasa perhubungan, bahasa komunikasi, bahasa yang secara alami dipergunakan dan dipilih. Ya, barangkali mengapa dipilih bahasa Melayu karena mungkin beberapa kelebihan dan faktor-faktor yang dimiliki oleh bahasa Melayu. Baiklah, ada masalah sedikit. Jadi yang kedua adalah bahwa bahasa Melayu memang sejak zaman dahulu merupakan bahasa lingua franca. Kemudian yang ketiga, kondisinya yang terjadi adalah bahwa bahasa Melayu itu adalah merupakan bahasa perdagangan. Jadi dalam dunia perdagangan, transaksi itu kan, transaksi perdagangan itu kan terjadi antar bangsa, antar daerah. Kalau daerah kan masyarakat daerah di Nusantara ini di Semenanjung Melayu juga memiliki banyak bahasa. Kemudian juga mereka transaksi perdagangan juga terjadi antar bangsa. Nah, bahasa yang dipergunakan secara umum itu adalah bahasa Melayu. Artinya memang bahasa Melayu itu sudah dipilih secara secara aklamasi, secara alamiah, tumbuh dan dipergunakan. Tidak ada aturan yang mengikatnya, bahwa mereka sepakat bahwa ketika terjadi transaksi bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Itu kan biasanya terjadi karena memang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh
bahasa Melayu. Nanti kita akan lihat apa sih metode bahasa Melayu itu. Kemudian yang keempat, bahwa bahasa Melayu juga merupakan bahasa resmi kerajaan. Artinya ketika surat penandatanganan, surat dokumentasi, ya kan, komunikasi antar negara, maka pihak kerajaan itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di Semenanjung Melayu, terutama di kerajaan Sriwijaya. Artinya memang empat hal inilah yang umumnya ditemukan di literatur yang menggambarkan kondisi Jadi silakan nanti mahasiswa-mahasiswa dari agroteknik maupun agrobisnis untuk meninggalkan jejak sebagai bukti kehadiran ya. Kemudian oleh karena itulah barangkali para pemuda sepakat menetapkan cikal bakal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Dan ketika kita menentukan bahasa Indonesia, maka perkembangan dan sejarah bahasa Indonesia pun dimulai. Jadi sejarah bahasa Melayu pun itu terhenti untuk di wilayah Indonesia, karena kemudian di Indonesia kita menggunakan, ketika itu belum ada Indonesia ya, masih Hindia Belanda ya. Hindia Belanda, karena masih jajahan Belanda, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian menurut literatur juga di sini saya ringkaskan dari beberapa sumber, apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga kemudian bahasa Melayu itu terpilih. Ini hanya kajian teori ya, karena kita hidup di masa itu dan kita juga tidak ikut Sumpah Pemuda, ya kan, Kongres Pemuda, walaupun kita ikut menyepakati itu. Jadi ada 4 hal yang menjadi menurut teori itu menjadi penyebab sehingga kemudian bahasa Melayu itu terpilih dan disepakati oleh para pemuda. Yang pertama, bahwa bahasa Melayu itu selama ini memang sudah merupakan bahasa perhubungan atau lingua franca. Artinya kan memang secara aklamasi, secara sepakat, secara alamiah, pengguna bahasa di wilayah Semenanjung Melayu ini, termasuk di Sriwijaya ketika itu, menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa perhubungan. Artinya kan memang penggunanya sudah memang mereka mungkin sudah paham, sudah familiar, sudah merasa memiliki bahwa inilah bahasa komunikasi, inilah sarana perhubungan yang umumnya bisa dipahami oleh semua orang. Ketika orang Jawa, ketika orang Sulawesi, ketika orang Papua, ketika orang Sumsel, mereka berkomunikasi. Kalau masing-masing menggunakan bahasa daerah, bisa Anda bayangkan bagaimana komunikasinya, bagaimana pesan itu bisa dipahami, bagaimana komunikan bisa memberikan respon. Tentunya respon-respon yang terjadi adalah respon negatif. Sementara dalam komunikasi, respon yang diharapkan adalah respon yang bersifat positif ya, sesuai dengan apa diharapkan oleh komunikator. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu adalah bahwa bahasa Melayu itu memiliki sistem yang sederhana. Nah, ini mungkin yang juga menjadi penunjang faktor pertama tadi ya, sehingga dia menjadi bahasa lingua franca, barangkali karena bahasa Melayu itu memang memiliki sistem yang sederhana, mudah dipahami, tidak membedakan strata, ya kan? Tidak ada bahasa Melayu halus, tidak ada bahasa Melayu kasar. Bahasa Melayu itu bahasa Melayu gitu. Walaupun memang nanti dalam penggunaan nanti ada bahasa Melayu pasaran misalnya kan. Tetapi dia tidak membedakan secara umum bahwa ketika digunakan berkomunikasi ya itulah bahasa Melayu. Tidak membedakan, tetapi tetap ketika kita berkomunikasi ada yang namanya santun berbahasa, ada etika berbahasa, bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berbicara dengan
pejabat, itu pun tetap berlaku dalam penggunaan bahasa Indonesia. Itu namanya santun dan etika berbahasa. Kemudian yang ketiga, suku-suku di Indonesia secara sukarela sudah menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Artinya kan memang sejak ketika Sumpah Pemuda itu sudah sepakati, ya kita semuanya sudah sepakat bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di negara dan di wilayah kita. Tetapi namanya bukan lagi bahasa Melayu, namanya adalah bahasa Indonesia. Tapi cikal bakalnya bahasa Melayu. Dan dalam perkembangan berikutnya kemudian, terutama berhubungan dengan kosakata, maka memang cikal bakalnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Artinya barangkali hasanah perbendaharaan katanya memang banyak yang memang karena bahasa Melayu. Tetapi kemudian dia diperkaya oleh bahasa asing. Jadi bahasa asing itu bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang pernah bersentuhan, berhubungan dengan bangsa kita dalam historis sejarahnya, dalam perjalanan kita selama kita dijajah berapa abad, berapa ratus tahun. Ada bahasa Portugis, kemudian ada juga walaupun tidak menjajah, masuk unsur-unsur dari negara-negara lain. Ada akulturasi, ya kan? Ada penyatuan kebudayaan. Maka maksudlah unsur-unsur itu, ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina untuk memperkaya. Kemudian ada bahasa Inggris. Makanya kalau Anda di daerah nanti ketemu nanti kata try, try, coba itu kan artinya sama dengan try. Kalender, gitu kan? Bomb, bahasa Inggris itu bomb, bahasa Inggrisnya bomb, B-O-M-B. Oleh orang Indonesia dibuang saja B-nya, di bom. Kemudian yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Artinya kan memang karena kesederhanaannya, tapi karena memang sejak zaman Sriwijaya dulu dia merupakan bahasa kebudayaan, buku-buku ilmiah, buku-buku pendidikan, buku-buku sastra itu ditulis menggunakan bahasa Melayu. Dalam perkembangannya dulu kemudian ada yang namanya Melayu Arab, ya kan? Bahasanya bahasa Arab, tapi bahasa hurufnya huruf Arab tapi menggunakan bahasa Melayu, gitu kan. Artinya kan memang bahasa Melayu tetap. Maka itulah barangkali faktor yang keempat yang menyebabkan kemudian memang mungkin inilah bahasa yang memang lebih pas, lebih tepat untuk kemudian dikembangkan menjadi bahasa baru, bahasa Indonesia. Dan itulah sebenarnya salah satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain. Walaupun cikal bakalnya sama bahasa Melayu, tapi kita memiliki bahasa tersendiri yang namanya bahasa Indonesia. Negara kita dan bahasa kita memiliki sebutan yang sama, yaitu Indonesia. Negaranya Indonesia, bahasanya Indonesia. Jadi itu identitas. Jadi ketika kita berkomunikasi, orang kan bisa membedakan, itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Indonesia. Karena kan dalam perkembangannya kan memiliki sejarah yang tersendiri, memiliki jalur sudah terpisah antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Makanya kalau Anda mendengar orang Malaysia berbicara, ya memang perkembangannya berbeda, kosakatanya berbeda, kita merasa asing. Ya kan, rumah sakit korban lelaki, kalau jalan-jalan itu pusing-pusing, kita kan merasa aneh. Sama mereka pun mungkin merasa aneh dengan kosakata-kosakata yang kita miliki. Tetapi karena kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, ya itulah bahasa kita dan kita tidak merasa asing. Sama mereka pun begitu, karena mereka menggunakan bahasa Melayu, ya mereka tidak asing dengan bahasa itu. Tapi ketika kita mendengar mereka menyebutkan dan menggunakannya, kita merasa asing. Mereka juga merasa asing dengan bahasa kita. Ya karena kita sudah menjadi bahasa asing bagi mereka, dan bahasa Melayu juga merupakan bahasa asing bagi bangsa Indonesia. Jadi itu adalah 4 hal yang barangkali berdasarkan literatur, ya, teori, bukan pendapat saya, yang menjadi penyebab sehingga kemudian para pemuda ketika itu sepakat menyepakati dan memasukkannya dalam satu ikon Sumpah Pemuda
bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Karena 4 hal itu, pertama sudah merupakan lingua franca sejak zaman dahulu, kemudian sistemnya sederhana, ya kan, sehingga mungkin mudah dipahami, mudah digunakan, tidak berbelit-belit. Meskipun sebenarnya kan ada teori sebenarnya bahasa itu menunjukkan tinggi atau rendahnya budaya. Semakin rumit bahasa, biasanya budayanya akan tinggi. Ketika Anda belajar bahasa Arab, ketika Anda belajar bahasa Perancis, ketika Anda belajar bahasa Jerman, ketika Anda belajar bahasa-bahasa lain yang rumit, itu memang ya itulah kerumitannya. Artinya mereka terbiasa untuk berbicara, hidup dengan sesuatu yang memang perlu pikiran-pikiran yang logis. Artinya, tapi bukan berarti bahwa kalau bahasanya sederhana, kita juga tidak memiliki kebudayaan yang tinggi. Secara umum ya, bahwa biasanya bahasa-bahasa yang kebudayaannya tinggi itu biasanya memang rumit bahasanya itu kan. Kemudian yang ketiga, memang suku-suku yang ada di Indonesia memang secara alami, secara sukarela sejak zaman dahulu memang sudah memilih bahasa Melayu itu sebagai bahasa komunikasi, kan? Dan yang terakhir adalah bahwa bahasa Melayu itu memang memiliki kesanggupan untuk dipergunakan sebagai bahasa kebudayaan. Karena memang sejak dulu memang dia dipergunakan menuliskan karya sastra lisan, sastra tulis, itu kan, itu menggunakan bahasa Melayu. Itu 4 hal ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, bahwa bagaimana sebenarnya kita memiliki bahasa Indonesia yang sudah disepakati oleh para pemuda pada 28 Oktober 1928, bahwa kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, walaupun kita tidak ikut ketika berkongres saat itu. Kemudian faktor-faktor barangkali atau gambaran-gambaran seperti apa sih kondisi komunikasi di 28 mereka bersepakat menetapkan bahwa bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Jadi awal perkembangan bahasa Indonesia itu dimulai ketika 28 Oktober 1928 para pemuda sepakat bersumpah, diantaranya menjunjung dan menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 itu berlangsung Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Kongres ini menghasilkan kesimpulan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita pada saat itu. Jadi dalam kongres itu dijelaskan bahwa telah banyak usaha yang dilakukan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan bahasa. Lalu peristiwa yang kedua, pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini terdapat di dalam pasal 36. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Jadi dalam kongres ini disimpulkan bahwa akan dilakukan secara terus-menerus usaha untuk menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi perkembangan bahasa Indonesia juga tidak lepas dari perkembangan ejaan,
tahun 1972, Presiden Soeharto ketika itu meresmikan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini menggantikan ejaan Swandi yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Dari tahun 1972 beberapa kali IED juga mengalami perbaikan dan revisi sampai akhirnya di tahun 2015 di era Menteri Anies Baswedan, kemudian IED berganti menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana kedudukannya sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional, tentunya memiliki fungsi-fungsi yang sesuai dengan kedudukannya itu. Ini ditetapkan di Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang keempat juga di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 1983. Hasilnya diantaranya bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum dalam GBHN yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Jadi memang mulai hasil dari Kongres keempat ini, kemudian semua warga negara itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mutu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mulai dikenal tahun 1983 seiring dengan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat. Kemudian yang selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia kelima juga di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Ini ditandai dengan lahirnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jadi sebelumnya kita memiliki kamus umum Bahasa Indonesia. Nah, ketika 1988 di Kongres Bahasa yang kelima inilah kemudian di launching Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sepaket kamus dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian yang Kamus Umum Bahasa Indonesia atau dulu sering dikenal dengan KUBI itu disusun oleh Wilfragus Yosef Subarja atau sering dikenal WJS Purwadarminta pada tahun 1953. Kamus ini diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia yang merupakan cikal bakal dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus ini juga merupakan titik tolak perkembangan leksikografi bahasa Indonesia karena merupakan kamus eka bahasa yang pertama di Indonesia. Kemudian tahun 1988 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Kongres Bahasa yang kelima menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi selama masa sebelum terbitnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kamus bahasa baku bahasa Indonesia yang dapat digunakan dan telah digunakan itu adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia. KBBI edisi ketiga itu terbit tahun 2000. Lemanya bertambah menjadi 78.000 lema. Saat itu dikoordinatori oleh Hendi Sugono. Kemudian edisi yang keempat itu terbit tahun 2008. Jumlah lemanya bertambah menjadi lebih dari 90.000 lema. Di edisi ini menggunakan lema utama dan subtema.
kemudian juga ada penambahan jumlah peribahasa. Jadi kalau di edisi sebelumnya hanya terdapat 2034 peribahasa, maka di edisi keempat ini bertambah menjadi 2036 peribahasa dan juga menggunakan lema utama dan sub lema. Penerbitan KBBI edisi kelima juga diiringi dengan launching KBBI daring. Jadi KBBI itu juga bisa kita akses melalui daring. Kita tinggal mengklik di search pencarian di online atau daring, sehingga ini tentunya akan mempermudah kita mencari kosakata atau lema-lema kata yang mungkin perlu dicari arti dan maknanya sesuai dengan makna leksikal. KBBI edisi kelima itu terbit tahun 2016 di era Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di bawah atau diketuai oleh Dadang Suhendar. Di edisi kelima ini jumlah penambahan lemanya cukup banyak, mencapai 127.036 dengan jumlah halaman yang juga bertambah 2 kali lipat dari edisi sebelumnya. Jadi edisi yang kelima ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu dijabat oleh Pak Muhadjir Effendi. Ketika itu Pak Muhadjir juga mengatakan bahwa saat ini bahasa Indonesia digunakan sudah hampir oleh 300 juta orang. Jadi merupakan bahasa Austronesia terbesar. Dan saat ini bahasa Indonesia dengan pengguna tersebut merupakan bahasa yang keempat dunia. Jadi di atas bahasa Jepang dan bahasa Jerman. Tentu ini merupakan perkembangan yang cukup menggembirakan. Bagaimana kita bisa menuju bahasa internasional. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 juga di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Saat itu dihadiri sedikitnya 770 pakar bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Di antaranya Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan bahkan Amerika Serikat. Kongres ini di antaranya merekomendasikan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Jadi tahun 1993 itu sudah tercetus keinginan untuk disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Ternyata perlu waktu yang panjang untuk terrealisasinya Undang-Undang Bahasa. Sejak direkomendasikan di Kongres Bahasa yang ke-6 tahun 1903 yang lalu, baru 2009 Undang-Undang Bahasa itu terrealisasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Jadi paling tidak ternyata membutuhkan waktu 16 tahun untuk lahirnya sebuah undang-undang bahasa. Kemudian yang berikutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 26 sampai 30 Oktober 1998 di era reformasi ya, mengusulkan diantaranya dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, keanggotaannya terdiri atas tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. B, tugasnya ialah
memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi ada 2 ketentuannya. Kemudian kongres yang berikutnya adalah Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8, juga diadakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan 28 Oktober sampai 1 November 2013. Kongres ini semakin memantapkan tekad untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Diharapkan melalui usaha yang sistematis, terencana dan berkelanjutan, maka tujuan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bisa segera terrealisasi. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang sumber dan perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pakati menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Materi lengkapnya nanti silakan Anda pelajari, dan tugas untuk minggu depan juga akan saya kirim setelah ini. Saya kira cukup di sini pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga pertemuan ini bisa memberikan berkah bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya silakan di follow up ya, nanti di grup kepada mahasiswa agribisnis dan agri teknologi. Tugas berikutnya akan saya sampaikan di grup. Kalaupun ada teman yang belum hadir pada pertemuan ini, nanti bisa diinformasikan dan bisa kita komunikasikan. Dan jangan lupa absen ya. Selamat siang.